Halo semua, perkenalkan nama aku Dr. Lilia Salsabila dengan NPM A1G024058. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai dimensi capaian pembelajaran. Nah, dimensi capaian pembelajaran ini dirancang untuk menggambarkan apa yang harus diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan setelah menyelesaikan program pembelajaran yang diikuti. Adapun menurut Kennedy menyatakan bahwa capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan 3 domain utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kognitif itu mengenai pemahaman dan pemikiran, kemudian ada afektif itu mengenai sikap dan nilai, dan psikomotorik itu mengenai keterampilan fisik atau tindakan. Kemudian mengenai dimensi kognitif itu berkaitan erat dengan aspek berpikir dan pengetahuan. Dalam dimensi ini Anda diharapkan untuk dapat memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pengetahuan baru berdasarkan apa yang telah dipelajari. Kennedy menjelaskan bahwa domain kognitif merupakan pondasi utama dalam pembelajaran akademik karena mencakup kemampuan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Contoh, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan metode pembelajaran. Kemudian ada dimensi afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan yang mempengaruhi cara berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, dan dunia pendidikan secara umum. Mahajan dan Singh mengingatkan bahwa penguasaan aspek afektif merupakan bagian penting dalam menciptakan guru yang berintegritas, empatik, dan memiliki komitmen pada perubahan sosial. Contoh, mahasiswa menunjukkan empati kepada siswa yang kesulitan belajar. Kemudian ada dimensi psikomotorik, itu merujuk pada keterampilan yang melibatkan gerakan fisik dan koordinasi tubuh. Dalam pendidikan calon guru, keterampilan psikomotorik mencakup banyak hal seperti kemampuan menggunakan alat bantu pembelajaran, menyusun media pembelajaran interaktif, menulis di papan tulis dengan rapi, melakukan demonstrasi di depan kelas, hingga keterampilan presentasi yang efektif. Kemudian Kennedy juga menjelaskan bahwa domain psikomotorik itu sangat penting karena menjadi jembatan antara pengetahuan teoritis dan praktik nyata. Mengenai keterampilan kemampuan guru pada dimensi capaian pembelajaran, itu yang pertama ada sikap sebagai pembentukan karakter dan etika profesional. Itu yang pertama ada culturally responsive educator. Itu peran guru IPS sebagai culturally responsive educator menuntut lebih dari sekedar pemahaman terhadap latar belakang budaya murid, namun juga diharapkan mampu untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan perspektif budaya ke dalam pembelajaran. Kemudian ada reflective practitioner and informed advocate. Guru mata pelajaran IPS itu diharapkan tidak hanya menjelaskan tugas mengajar, tetapi juga bersikap reflektif dan berani mengambil peran sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian itu yang kedua ada pengetahuan, yaitu penguasaan konten dan pemahaman kritis. Content expert in social student disciplines. Guru yang mengajar mata pelajaran IPS diharapkan tidak hanya memahami isi materi, tetapi juga mampu menghubungkan dengan konteks lokal, nasional, dan global serta dengan berbagai isu kontemporer yang dihadapi masyarakat saat ini. Kemudian itu ada instructional designer form civil competence. Guru yang mengajar mata pelajaran IPS perlu merancang pengalaman belajar yang mendorong murid SD, sekolah dasar untuk berpikir kritis, memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokratis baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada keterampilan kompetensi. Keterampilan itu mengenai kompetensi profesional dan adaptasi abad ke-21. Ada facilitator of authentic and inclusive learning, itu menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang relevan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan semua peserta didik. Kemudian ada self-regulate learning facilitator.
atau implisit dalam KKNI. Peran ini menuntut keterampilan pedagogis dan manajerial yang tinggi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung refleksi dan eksplorasi serta evaluasi diri. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan mengenai konsep capaian pembelajaran. Semoga bermanfaat. Bye-bye.